Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah di Yaumil Barzah, nanti kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu Yaumil Ba'ts. Yaumil Ba'ts itu adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Nah, jadi Yaumil Ba'ts ini adalah hari kebangkitan. Yaumil bangkit, ya. Hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan ini, ya, jadi kita sebelum ke padang mahsyar, ya, Allah akan membangkitkan manusia, khususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu berkelompok-kelompok. Di dalam sebuah khabar dari sahabat Muaz bin Jabal, dari Rasulullah SAW bersabda, tatkala hari kiamat, hari nelangsa kesedihan dan susah, dan hari penyesalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan umatku dari kubur-kubur, mereka menjadi 12 kelompok. Jadi sesudah kita dibangkitkan nanti di kubur, dari kebangkitkan menjadi 12 kelompok. Nah, yang pertama dibangkitkan, ada kelompok pertama, mereka dikumpulkan dan dibangkitkan dari kubur, sedangkan mereka tidak memiliki tangan dan kaki. Nauzubillah. Ya. Jadi pertama akan dibangkitkan oleh Allah itu tanpa tangan dan kaki, bisa terbayang oleh kita. Lalu menyerulah dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang menyakiti tetangga, mereka mati sedangkan tidak bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Naudzubillah. Nah, ini yang pertama, mari kita refleksi diri, ya. Bila mana kita ada secara hablum minanas, telah menyakiti tetangga atau sering menyakiti teman kita, mari kita hindari dan jauhi dan minta maaf. Yang kelompok kedua, mereka dikumpulkan dari kubur dalam bentuk hewan melata. Dikatakan dalam sebuah riwayat, hewan melata itu adalah babi. Naudzubillah. Jadi ada yang berbentuk sebagai wajah seperti babi. Nah, lalu menyerulah dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang meremehkan sholat, mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Nah, yang kedua, mari kita jauhi, ya, bila mana kita dalam sampai saat ini sering meremehkan sholat, sering melalaikan sholat, bahkan tidak sama sekali sholat. Naudzubillah. Nah, mari kita buang. Nah, mari kita sekarang tingkatkan iman kita kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, salah satu dengan melaksanakan sholat. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, mereka dikumpulkan dari kubur, sedangkan perut mereka seperti gunung-gunung yang dipenuhi ular dan kalajengking. Naudzubillah. Perut kita seperti gunung-gunung dipenuhi ular dan kalajengking. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang mencegah zakat, mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Naudzubillah. Yang keempat, kelompok keempat, mereka dikumpulkan dari kubur, sedangkan mulut-mulut mereka mengalir darah, ya. Mulut-mulut mengalir darah, usus-usus mereka tumpah ke bumi, ini usus-usus, naudzubillah, dan keluar api dari mulut-mulut mereka. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari kelompok ini. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang berdusta di dalam jual beli. Nah, hati-hati yang suka berjual beli, mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Yang kelima, yang kelima, ini maaf ya, salah ketik. Mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan menyamarkan diri, menyembunyikan diri dari manusia lainnya. Karena kenapa?
bau mereka lebih busuk daripada bangkai. Ya, tidak terbayang oleh kita bila mana di wilayah kita atau di perkampungan kita ada bangkai yang sudah bau, pasti kita menjauh ya. Apalagi nanti nih orang tersebut di hari kebangkitan bau, bahkan dijauhi oleh kelompok-kelompok yang lain karena baunya itu bangkai ya, naudzubillah. Nah, lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang menyimpan menyembunyikan kemaksiatan di waktu samar dari manusia lainnya, sedangkan mereka tidak takut kepada Allah. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Naudzubillah. Yang keenam, mereka dikumpulkan dari kubur, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan leher-leher mereka terputus dari tengkuknya ini. Jadi si leher-lehernya itu adalah mau terputus. Nah, gitu ya, naudzubillah. Lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang memberi kesaksian palsu dan dusta sebagai saksi palsu. Mereka mati sedangkan dengan keadaan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Yang ketujuh, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan tidak memiliki lisan. Nah, ini sedangkan mulut pun mereka mengalir darah dan nanah. Naudzubillah. Nah, lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang mencegah kesaksian benar. Mereka mati sedangkan tidak bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Yang kedelapan, mereka dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan menjulurkan kepala ke tanah mereka, menjungkurkan. Jadi kepala ada di bawah, menjungkurkan. Kaki mereka berada di atas kepala. Jadi kebalik, kepala di bawah, kaki di atas. Sudah kebayang ya oleh kita semua. Dan mengalir dari kemaluan mereka sungai atau koik, nanah kuning, dan syadid, nanah bercampur darah. Keadaan berjungkir ya, dari kemaluan keluar nanah kuning dan bercampur darah. Lalu menyerulah zat yang menyuruh dari arah zat Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang suka berzina. Naudzubillah. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Selanjutnya, yang kesembilan, dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berwajah hitam. Berwajah hitam, melotot matanya, dan perut-perut mereka dipenuhi api. Lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Yang ke-10, ya, mohon maaf salah menulis. Yang ke-10, mereka dikumpulkan dari kubur, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berpenyakit lepra dan kusta. Dengan gatalnya, subhanallah, ya Allah. Nah, lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang membangkang kedua orang tua. Nah, ini yang durhaka kepada orang tua. Hati-hati kita sebagai anak yang mempunyai kedua orang tua. Takutnya kita selalu menyakiti kedua orang tua atau membangkang kedua orang tua. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Dua lagi ya. Ke-11, mereka dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan buta hatinya. Gigi-gigi mereka seperti tanduk sapi jantan. Gigi seperti tanduk sapi jantan. Ya, minimalnya kalau tanduk sapi jantan paling kecil kan seperti apa? Besar-besar ya. Mulut mereka terurai ke dada. Ini mulut-mulut terurai ke dada. Lisan-lisan mereka terurai ke perut. Dan perut mereka terurai ke paha. Alhamdulillah. Kotoran pun keluar dari perut mereka. Tidak terbayang oleh kita ya. Lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang meminum
khamar, yang suka mabuk, narkoba kalau zaman sekarang, ya, banyak jenisnya. Mereka mati sedang tidak bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Yang terakhir, ke-12, mereka dikumpulkan sedangkan wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Masya Allah. Mereka akan melewati syirat, jembatan penghubung ke surga seperti kilat yang menyambar. Lalu menyerulah zat yang menyuruh dari arah zat yang maha pengasih. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, mencegah kemaksiatan, dan menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Mereka mati dalam keadaan bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok golongan yang ke-12 ini. Amin ya robbal alamin. Nah, anakku sekalian yang Bapak banggakan, sesudah itu kita masuk fase selanjutnya dan digiring oleh para malaikat dengan keadaan bentuk yang tadi dibangkitkan oleh Allah menuju yaumil mahsyar atau yaumul hasyar. Yaumil hasyar atau yaumil mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, yang telah dibangkitkan dari kubur yang tadi dikumpulkan di suatu padang, sebut padang mahsyar atau yaumil mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah sekali. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya, ya. Jadi di sini kita akan terasa tergantung kepada amal kita masing-masing. Ayah, ibu, anak. Nah, di dunia kita saling bisa menolong, tetapi kalau di akhirat nanti, ya, tergantung amal kita masing-masing. Nah, sesudah di yaumil mahsyar, nah, di sini kita langsung episode selanjutnya yaumil mizan atau yaumil hisab. Dengan demikian, yaumil mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Nah, di sini kita di mizan akan ditimbang, disempurnakan amal kita. Ya, amal kita itu apakah banyak atau sedikit? Apakah amal buruk kita banyak atau sedikit? Nah, nanti di sini tempatnya di yaumil mizan. Ya. Yaumil mizan ini disebut juga dengan yaumil hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini sesudah amal kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang udah sempurna belum? Belum. Maksudnya amal kita sekarang di dunia masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan amal baik kita semua ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, sesudah situ mulai finalnya sudah amal disempurnakan, apakah kita masuk ke surganya Allah, apakah kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan refleksi bagi kita semua. Mari kita jauhi amal-amal perbuatan-perbuatan buruk yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka di sekolah kita masing-masing. Sekian dari Bapak, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.